Menjadikan kawasan hutan pada Taman Nasional Ujung Kulon sebagai rumah yang aman bagi satwa liar adalah satu-satunya jalan yang tersisa untuk menyelamatkan badak Jawa. Upaya ini pun tentunya membutuhkan peran serta masyarakat untuk bersama melindungi satwa yang sudah sangat terancam punah ini. Pihak kepolisian juga telah bekerja maksimal untuk menangkap para pemburu badak serta membawa mereka ke meja hijau untuk dimintai pertanggungjawaban. Bang, bagaimana nih proses pengungkapan awalnya seperti apa sih hingga kepolisian bisa mendapatkan informasi terkait adanya perburuan cula badak di Banten? Kami jelaskan ya, Mas, untuk terkait masalah penanganan perkara perburuan badak ini, diawali adanya laporan polisi dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon terkait hilangnya kamera trap. Setelah kita lakukan pendalaman melalui face recognize, kita mendapatkan hasil para pelaku. Setelah itu kita melakukan penyelidikan. Pada bulan November kita telah mengamankan satu pelaku atas nama inisial N, itu di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan selanjutnya kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kembali. Kami mendapatkan penadah atas nama Y. Y tersebut sebagai perantara untuk menjual barang ke saudara W. Dan menurut informasi selanjutnya, saudara W ini penjualan cula badak ini dikirimkan ke Tiongkok. Demikian kira-kira Mas untuk terkait pengungkapannya. Selanjutnya kita berkembang pada bulan Maret kita melakukan operasi gabungan dengan sandinya Jaga Satwa. Kita mengamankan pelaku kembali sejumlah 5 orang yang terdiri dari 2 kelompok. Jadi 2 kelompok tersebut sebagian kelompok dari N dan sebagian kelompok baru yang merupakan kelompok dari pelaku atas nama R. Nah, untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman untuk menangkap sisa pelaku sekitar 8 orang. Mereka ini kelompok mana aja sih yang melakukan pemburuan ini, kemudian motivasi mereka ini apa? Kelompok yang sudah kita identifikasi ini ada 2 kelompok. Yang satu kelompok N itu terdiri dari 8 orang. Kemudian kelompok R, untuk kelompok N itu terdiri dari 10 orang. Dan untuk kelompok R itu terdiri dari 5 orang. Sedangkan untuk ketua kelompok dari kelompok R sendiri adalah saudara R. Sedangkan untuk kelompok 1 itu ketua kelompoknya adalah saudara N. Sedangkan untuk saudara N sudah vonis dengan putusan hukuman 12 tahun penjara. Untuk yang lainnya masih kita cari. Sedangkan untuk motif dari kegiatan perburuan tersebut adalah untuk mencari keuntungan, ya, karena memang nilainya ya, sehingga menarik minat bagi mereka yang terutama warga-warga Desa Rancapinang untuk melakukan perburuan. Kemudian apa sih upaya yang dilakukan oleh kepolisian? Tentunya ini kan tidak bisa bekerja sendiri polisi, harus ada bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Seperti apa kerjasamanya, kolaborasinya sehingga untuk menyusuri daerah yang nggak gampang kan, karena hutan di Ujung Kulon ini bukan hutan biasa tapi hutan yang dilindungi juga gitu. Polda Banten concern untuk melakukan pengawasan dan pengamanan bersama dalam hal pencegahan terhadap pelaku perburuan dengan melalui operasi gabungan. Operasi gabungan terutama dalam hal penangkapan kemarin yang kita lakukan dari Polda Banten, gabungan antara Ditreskrim Ditintelkam, kemudian Satbrimob, dan dibantu juga dari K9 dari Bahar Kampori. Selanjutnya kita berkolaborasi bersama dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon melalui satuannya Polisi Hutan. Itu kira-kira. Nah, sementara untuk kegiatan itu memang terjadwal karena luasnya medan di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga memang butuh waktu yang cukup lama
untuk menyusuri baik itu jalan setapak ataupun jalan-jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Sebagai kepolisian tentunya tidak hanya ingin untuk melakukan penuntasan di ujung, kemudian melakukan penangkapan, tentunya ada pencegahan terlebih dahulu. Apa nih yang disarankan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat nih terkait pentingnya perlindungan hewan, terkhususnya badak bercula satu di wilayah Banten? Upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan itu melalui kepolisian setempat, baik itu melalui Babin Kamtibmas, kemudian Polsek, berikut juga berkolaborasi juga dengan Koramil, itu sudah melakukan himbauan kepada masyarakat terkait pentingnya untuk menjaga kelestarian terhadap badak cula satu, di mana memang badak cula satu itu hanya ada satu-satunya di Jawa, di dunia ini hanya di Jawa, sehingga harus dijaga supaya tidak punah. Untuk orang yang melakukan pemburuan cula badak, kemudian tentunya membunuh badak hewan yang sudah langka ini, ancamannya seperti apa? Jelas untuk ancamannya ancaman pidana, karena itu terkait dengan Undang-Undang Konservasi. Apabila pelaku juga ditemukan memiliki senjata api, kami di Treskrim Polda Banten sudah melakukan lapis pasal, terutama untuk sebagai efek deterrence juga, memberikan efek jerah kepada masyarakat agar tidak melakukan perburuan, agar sama-sama juga menjaga kelestarian satwa dilindungi badak tersebut, sehingga bisa mencapai hukuman yang maksimal terkait baik itu Undang-Undang Konservasi sendiri ataupun Undang-Undang Darurat yang kita kenakan terkait kepemilikan senjata apinya. Untuk saat ini di Treskrim Polda Banten masih terus untuk melakukan pencarian guna melakukan penangkapan terhadap sisa 8 orang yang lain. Berikut juga melakukan pengembangan terhadap tujuan cula tersebut diniagakan. Kita melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap para pelaku, baik itu pemburu maupun penadah. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Mari pemirsa kita jaga dan lindungi satwa liar kita agar terlindungi dari ancaman kepunahannya yang dilakukan akibat perdagangan liar. Saya Faris Hasni pamit undur diri. Salam presisi.